أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama mengingatkan diri kita di dalam wasiat pada suatu kebaikan yang wasiat ini disampaikan oleh Allah kepada para nabi dan para nabi pun menyampaikan wasiat ini untuk para umatnya. Wasiat tersebut adalah meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala bentuk perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, saat ini kita berada di bulan Rajab, persisnya pada tanggal 5, di mana bulan ini adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara mendetail tentang 4 bulan yang diharamkan atau 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat adalah Rajab, yang di mana kita berada saat ini di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah, jumlah bilangan tahun atau bulan dalam setahun di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahra, ada 12 bilangan. Lalu kemudian Allah melanjutkan, yauma khalaqas samawati wal ard fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, dan hal ini sudah menjadi suatu ketetapan yang Allah tetapkan, dan di hari itu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tadi ada 4 bulan yang Allah sucikan. Dzalikad dinul qayyim, inilah agama yang lurus yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa larangan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini? Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah berkehendak, Allah memiliki kekuasaan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan sesuatu di atas sesuatu yang lainnya.
Seperti Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan para nabi di atas para nabi yang lainnya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih diunggulkan oleh Allah daripada nabi-nabi yang lain. Begitu juga ada tempat yang lebih diunggulkan oleh Allah dari tempat-tempat yang lain, seperti Mekah dan Madinah. Dan ada pula masa di mana masa itu lebih diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada masa-masa yang lain, seperti bulan Rajab yang kita berada di dalamnya ini. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Namun ingat, ketika kita sudah berada di dalam bulan di mana bulan ini adalah bulan yang sangat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberikan peringatan yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayat yang kita bacakan di atas, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Maksudnya adalah jangan sampai kalian jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat pada bulan tersebut. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan di bulan tersebut jauh lebih besar dosanya dibandingkan dosa itu dikerjakan di bulan-bulan yang lain. Makanya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, Asy-syahrul haram tughallazu fihi al-asam. Sesungguhnya bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang suci, apabila dilakukan dosa-dosa di dalamnya, maka dosanya dilipat gandakan. Maka dosanya akan jauh lebih besar dibandingkan dosa itu dilakukan di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, kita tahu bahwa perbuatan zina adalah dosa, tapi akan lebih besar lagi dosanya apabila zina itu dilakukan di bulan Rajab ini. Kita tahu bahwa melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang haram, tapi akan jauh lebih besar dosanya apabila perkara itu dilakukan di bulan Rajab ini. Kita tahu bahwa meninggalkan salat adalah perbuatan dosa, tapi jauh lebih besar dosa meninggalkan salat apabila ditinggalkan di bulan Rajab ini. Oleh karena itu, para ulama memberikan penjelasan yang begitu menarik untuk kita dengar, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Rajab ini terpisah dari bulan-bulan haram yang lainnya, karena bulan Rajab ini adalah bulan yang akan mendekati bulan Ramadan. Rajab, setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ketika kita berada di bulan Rajab ini, maka kita akan berlatih untuk meninggalkan berbagai bentuk kemaksiatan. Kita akan memaksakan diri kita untuk tidak terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Jika ini berhasil kita lakukan di bulan Rajab, maka kita akan tinggal istiqamah di bulan Sya'ban, lalu kemudian kita bertemu bulan Ramadan dengan membawa hati yang bersih dan siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih maksimal lagi. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa ada hikmah yang terkandung begitu besar. Di bulan Rajab ini kita diminta untuk melatih kembali ibadah-ibadah yang akan kita biasakan di bulan Ramadan. Itu akan dimulai di bulan Rajab ini. Makanya para ulama menyebutkan bulan Rajab ini adalah Syahru al-Badar, wa Sya'ban Syahrus Saqi, wa Ramadan Syahrul Hasad. Rajab adalah bulan kita bercocok tanam, kemudian Sya'ban adalah bulan di mana kita merawat tanaman kita, menyiramnya, menjaganya, dan Ramadan adalah bulan di mana kita memetik hasil daripada apa yang kita tanam. Artinya adalah bulan Rajab ini adalah bulan di mana kita kembali melatih apa yang biasanya akan kita lakukan di bulan Ramadan, misalnya salat tarawih. Maka di luar bulan Ramadan ada namanya salat malam. Maka ketika kita sudah lama sekali tidak bangun di malam hari mengerjakan salat malam, di bulan Rajab ini kita paksakan minimal 1 rakaat, lalu kemudian naik menjadi 3 rakaat, terbiasa 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, sampailah 11 rakaat. Jika di bulan Rajab ini kita sudah mampu melakukan itu, di bulan Sya'ban kita tinggal hanya merawatnya saja. Kita tinggal menjaga, kita istiqamah,
dari amalan yang sudah kita lakukan di bulan Rajab ini. Sehingga di bulan Ramadan kita tidak akan kaget dengan salat tarawih. Betapa banyak kaum muslimin ketika masuk bulan Ramadan merasa kaget dengan ibadah salat tarawih. Ada yang mengatakan salat pengerjaan salat tarawih hanya durasi setengah jam sampai 40 menit. Wah, salatnya lama sekali. Wah, salatnya, dan seterusnya. Keluhan demi keluhan yang terjadi. Sehingga ia hanya melakukan salat tarawih di malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Malam kelima sudah tidak terlihat. Malam ke-10 sudah mulai sepi masjidnya. Kenapa? Gagal. Karena di awal tidak menanam. Bagaimana mungkin seseorang bisa memetik hasil kalau di awal, di bulan Rajab, dia tidak bertanam? Mereka-mereka yang istiqamah beribadah di bulan Ramadan adalah mereka-mereka yang sudah melakukan pemanasan di awal. Sudah mempersiapkan diri mulai dari bulan Rajab ini, lalu kemudian masuk bulan Sya'ban, sehingga di bulan Ramadan bahkan salat yang dikerjakan 30 menit, 40 menit dari salat tarawih, dia merasa ringan. Salatnya tidak terasa. Masya Allah, begitu lezatnya ibadah di masjid fulan. Salat tarawih yang dikerjakan tidak terasa, setengah jam, 40 menit, tidak ada rasanya sama sekali. Kenapa dia tidak merasakan ibadah itu? Saking nikmatnya di dalam beribadah, karena dia sudah terbiasa beribadah di sebelumnya. Begitu juga bacaan Al-Quran. Betapa banyak kaum muslimin gagal di dalam rencana yang telah dia buat sematang mungkin. Saya tahun ini akan mengkhatamkan Al-Quran. Tapi ia mulai membuka Al-Quran ketika hari pertama dari bulan Ramadan. Harus dia selesaikan hari itu 1 juz. Kaget. Kenapa? Karena sebelumnya belum pernah membuka Al-Quran. Selembar dulu, cicil 2 lembar. Minggu depannya sudah naik menjadi 5 lembar. Jadi tidak langsung 1 juz. Oleh karenanya betapa banyak rencana-rencana ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan semuanya gagal karena tidak dimulai dari bulan-bulan sebelumnya. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga di bulan Rajab ini mengembalikan ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan mulai untuk kita cicil dan kita biasakan sehingga di bulan Ramadan kita akan memetik hasil dari apa yang kita tanam di bulan Rajab ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Tidak ada amalan khusus yang dilakukan di bulan Rajab ini. Tidak ada puasa khusus, tidak ada salat khusus yang dikerjakan di bulan Rajab ini. Apa yang kita kerjakan dari ibadah-ibadah yang di bulan Ramadan, salat malamnya, baca Qur'annya, silaturahmi, berpuasa, itu bisa dikerjakan di bulan Rajab ini. Tapi tidak ada niat khusus, puasa khusus, salat khusus, tidak ada. Ibadah apa saja yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, biasakan untuk kembali diulang di bulan Rajab ini. Oleh karenanya, di antara hal-hal yang kita lakukan di bulan Rajab ini, yang pertama adalah perbanyak doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan supaya bisa bertemu di bulan Ramadan pada tahun ini. Inilah yang selalu diminta oleh orang-orang soleh kita terdahulu. Sebagaimana yang diceritakan oleh para ulama, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Mereka para sahabat itu selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa 6 bulan sebelum bertemunya Ramadan. 6 bulan. Saat ini kita ya kurang lebih 2 bulan lagi Ramadan akan menemui kita. Dulu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka selalu senantiasa memohon dan meminta kepada Allah agar bisa bertemu di bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa beribadah di bulan tersebut. Lalu yang kedua yang kita lakukan adalah segera bertobat. Perbanyak istighfar di bulan Rajab ini. Karena dosa yang kita bawa di bulan-bulan yang lalu, di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban ini, jika kita tidak segera bertobat darinya, maka akan sulit bagi kita untuk
melakukan ibadah demi ibadah di bulan Ramadan. Karena dosa yang kita lakukan akan menjadi noda hitam yang menempel di hati kita. Seseorang kalau sudah kotor hatinya, berat baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perbanyaklah bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, Sya'ban, dan ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita akan mudah untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kita lakukan di bulan Rajab ini adalah latih lagi diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan, anggap ini sebagai pemanasan untuk kita bertemu bulan Ramadan. Yang keempat yang kita lakukan di bulan Rajab ini, tinggalkan segala bentuk kemaksiatan. Jatuh kepada kemaksiatan, segera bertaubat. Jatuh lagi, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menjauhkan diri kita dari berbagai bentuk kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa di bulan Rajab ini dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان في الصحة والعافية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.